Pemirsa, isu tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo terus bergulir. Terkini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terganggu dengan isu itu. SBY bahkan mempertimbangkan proses hukum terhadap pihak yang menuding dirinya terlibat dalam isu ijazah Jokowi. Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat pun bergerak. Mereka resmi melayangkan somasi ke salah satu akun TikTok berinisial SWBMP soal tudingan SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Demokrat meminta pemilik akun meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka. Sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum, akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Bagaimana kelanjutan somasi yang dilayangkan Partai Demokrat untuk melindungi ketua majelis tinggi mereka dari kasus ijazah Jokowi? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Ketua Badan Riset dan Inovasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam, dan sudah tersambung juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arifki Caniago. Selamat malam Mas Rifki, Mas Umam, apa kabar? Malam, Mbak. Selamat malam Mbak Nastiti. Selamat tahun baru. Mas, saya mulai dulu dari Mas Umam ya. Sudah dibuktikan keaslian video TikToknya Mas Umam? Saya pikir bukan soal keaslian video TikTok. Itu materi itu sudah ada, barang juga sudah beredar. Oke. Sehingga kemudian bukan dalam konteks membuktikan asli atau tidak asli. Tetapi kemudian meluruskan materi disinformasi, hoax yang saya pikir tidak produktif untuk perkembangan demokrasi. Oke. Nah ini menjadi penting supaya kemudian dari keluarga besar Partai Demokrat termasuk Pak SBY memang betul-betul menegaskan sekali lagi tidak terlibat dan juga tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan kita juga menegaskan sekali lagi bahwa tuduhan yang mencoba mengkait-kaitkan itu, saya pikir itu adalah tuduhan yang tidak benar, adalah fitnah yang tidak berdasar. Relasi Pak SBY dengan keluarga Pak Jokowi juga baik-baik saja. Sempat beberapa waktu lalu mencuat narasi argumen, tetapi langsung kemudian diklarifikasi oleh Mas Kaisang waktu itu, juga Pak Jokowi sendiri pada medio 2025 yang lalu. Sehingga perkembangan materi-materi disinformasi semacam ini, hoax, fake news, tentu ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dari Partai Demokrat untuk meluruskan supaya masyarakat kemudian memiliki rujukan kebenaran sehingga tidak bercampur baur mana basis informasi yang memang betul-betul akurat, yang kredibel, dan mana yang basis adalah manipulasi informasi. Baik, Mas Umam, kenapa saya tanyakan keaslian video TikTok yang disomasi oleh pihak Partai Demokrat? Karena kan ini nanti rujukannya akan ke konteks hukum pidana. Jika somasi ini tidak berbalas, tidak direspons positif, permintaan maaf tidak ada dalam tenggat waktu 3x24 jam, seperti yang ada dinyatakan dalam surat somasi tersebut, maka akan dilanjutkan ke ranah hukum. Sementara dalam ranah hukum pidana, dalam konteks hukum pidana, keaslian video itu kan harus dibuktikan, karena itu merupakan bagian dari prosedur forensik digital, sesuai dengan undang-undang juga, pasal undang-undang yang disertakan dalam somasi itu kan ada menyertakan ada undang-undang ITE, ada KUHAP. Kenapa itu saya tanyakan? Otentifikasi dari video TikTok itu, apakah benar yang bersangkutan adalah orang yang memposting
kemudian yang membuat materinya dan sadar betul akan apa yang dilakukannya. Karena tim lawyer Anda sendiri tidak mengetahui nomor kontak atau nomor handphone dari S, inisial S tersebut, bukan? Mbak Titi, begini, kalau misal kemudian materi-materi itu menggunakan nama terang, tentu tidak akan menjadi rumit. Ini yang kemudian mereka menggunakan materi anonim, maka kemudian disinformasi, hoax, fake news, hate speech yang kemudian mendegradasi kualitas demokrasi di Indonesia tentu dilakukan dengan pola-pola terkoordinasi dengan pola anonim. Nah, tetapi kita juga memahami bahwa Komdiji per saat ini juga memiliki sistem yang tidak kalah canggih, bahwa dalam konteks verifikasi akun misalnya, kemudian tidak diwajibkan untuk menggunakan nomor, dalam konteks ini nomor telepon atau identitas personal, meskipun barangkali identitas yang dimasukkan bukan asli, tetapi saya pikir investigasi forensik digital relatif cukup canggih untuk mendedah ini semua. Nah, adapun kemudian soal kemudian digeser asli atau tidak, itu bukan ranah kita. Kalaupun ada akun yang kemudian kita publish dalam surat somasi itu, ini menjadi sebuah ruang yang terbuka bagi semua pihak, yang terutama bagi mereka yang patut diduga melakukan itu, untuk melakukan tabayun, klarifikasi, bahkan kalau perlu ya melakukan permintaan maaf, supaya kemudian proses restoratif justice itu bisa dilakukan. Kalau misal kemudian tidak, baru proses selanjutannya. Nah, ini yang menjadi tahapan-tahapan penting, dan kita tidak perlu terjebak dalam konteks hal-hal yang justru meletakkan itu pada basis teknis seperti itu. Tadi Anda menyebutkan ini patut diduga ya, jadi inisial S, boleh disebutkan namanya Mas Umam? Saya pikir dokumen itu ada di materi somasi, silahkan di-tag secara lebih detail. Baik, inisial S ini, atau Pak Sudiro, karena sudah beredar surat somasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, itu dialamatkannya kemana? Kalau Anda tadi bilang patut diduga dan menyebut bahwa itu akun anonim, berarti kan alamatnya belum tentu alamat yang bersangkutan. Soal alamat itu kemudian dibuka secara terbuka. Oleh karena itu kemudian dipersilahkan bagi pihak-pihak nama-nama yang kemudian berada dalam konteks itu untuk mengklarifikasi, sekaligus juga mengkonfirmasi kalau kemudian diperlukan, supaya kemudian betul-betul ada proses dialogis yang setara. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini tentu ini tidak mudah, karena bagaimanapun juga itu kan anonim, akun anonim. Tetapi sekali lagi, begitu mudah sebenarnya bagi penegak hukum, dalam konteks ini juga teman-teman di Polri, secara juga teman-teman di Komdiji, untuk melacak ya konteks anonim dan juga akun-akun yang berada di situ. Saya pikir di surat itu sudah cukup clear. Baik, yang penting suratnya sampai dan direspons ya. Kalau dari alamatnya sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan, tim lawyer dari Partai Demokrat sendiri tidak memiliki nomor kontak yang bersangkutan. Bagaimana memastikan bahwa surat somasi itu sampai ke tangan yang bersangkutan? Nama itu sudah dikeluarkan, sehingga kemudian bagi pihak-pihak yang merasa kemudian berada di dalam list itu, silahkan untuk kemudian melakukan klarifikasi. Kalaupun kemudian tidak ada proses klarifikasi, artinya juga tidak ada niat baik untuk memperbaiki situasi. Kenapa kemudian malah dikembalikan ke kita untuk kemudian membuktikan? Itu sudah clear. Justru kemudian proses tabayun itu harus dua arah. Saya kira gitu. Baik. Dari akun TikToknya sendiri, saya juga tidak menangkap bahwa Pak Sudiro ini ada lebih dari satu kali mendiskreditkan Pak SBY, betul ya? Baru kali ini ya, baru tanggal 30 Desember ya postingnya. Betul Mas Umam? Itu soal teknis. Silakan dilacak secara detail, karena itu berlaku secara terpola dan juga terkoordinasi. Satu akun, tetapi kemudian reproduksi informasi, narasi, itu kemudian dilakukan secara sistematis. Nah, ini yang kemudian perlu disampaikan. Jadi poinnya adalah meletakkan pada satu basis etika di dalam ruang berdemokrasi, mana ruang kebebasan berekspresi itu harus ditegakkan, mana kemudian kebebasan etik berdemokrasi harus ditegakkan. Nah, ini yang jangan dipadukan. Justru kemudian ketika kita ingin mengklarifikasi, justru menjadi pihak yang harus membuktikan. Agak lucu itu. Nah, oleh karena itu silakan diikuti proses itu.
Dan langkah ini saya pikir sudah cukup baik, membuka ruang komunikasi, membuka ruang tabayun untuk klarifikasi, dan ini adalah ruang yang jauh lebih bermartabat. Oke, oke. Ruang tabayun tapi bentuknya somasi. Mas Rifki, boleh ditanggapin? Oke, Mbak. Jadi kalau saya baca secara politik, ini kan tadi Mas Umam juga bilang, dan juga Mas Andi Arief juga bilang bahwa hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Makanya dalam pelaporan atau somasi yang dilakukan oleh Demokrat maupun Pak SBY ini bagus karena untuk memperkecil ruang konflik terbuka antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Namun saya melihat agenda yang tersirat secara politik ya, bahwa ini apakah ranah recovery hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY yang selama ini mungkin terlalu jauh ya. Makanya kita baca bahwa dalam agenda politik ke depan, tentu baik Pak Jokowi maupun Pak SBY tentu akan ada ruang komunikasi politik. Apakah ini melihat dalam konteks RUU Pemilu atau mungkin Pilpres 2009. Makanya saya rasa, apalagi isu yang berkembang itu kan yang disebutkan kan Bu Mega dengan Pak SBY. Nah, ini kurang menguntungkan bagi Pak SBY karena secara reputasi tentu akan menyerang pribadinya, dan apalagi didudukkan dengan Bu Mega. Dan ini secara nggak langsung juga mengunci posisi Pak SBY untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Karena kan secara politik Pak Jokowi masih punya legasi elektoral yang cukup kuat. Karena kan kalau kita melihat dinamika dan kontestasi Pilpres ke depan yang makin cair di tahun 2026 ini, maka ada agenda, bahkan ada ruang juga yang akan mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Apalagi Mas AHY diangkat pertama kalinya di menteri di eranya Pak Jokowi. Gitu. Oke, jadi siapa aktor-aktor eksternal menurut Anda yang diuntungkan dari kasus yang terus bergulir selama hampir 10 bulan ini? Jadi kalau kita membaca, ini kan yang diuntungkan kan juga banyak soal kasus ijazah ini, Mbak. Artinya tentu mereka punya agenda bahwa untuk mendelegitimasi posisi Pak Jokowi secara nggak langsung juga akan mempengaruhi Mas Gibran. Dan ketika tentu partai koalisi Pak Prabowo hari ini punya kepentingan untuk menggerus popularitas Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Ketika misalnya daya tawar Pak Jokowi lemah, itu Mas Gibran juga lemah. Maka yang diincar adalah posisi Capres Prabowo 2009. Dan ini orkestrasi ini yang kita lihat yang tidak terlalu jauh dalam orkestrasinya sehingga lari dari agenda yang seharusnya, sehingga lebih kepada opini politik. Dan saya rasa semua partai koalisi maupun orang-orang yang berharap bahwa Pak Prabowo itu punya cawapres baru, punya kepentingan untuk apakah ini mendapatkan kecipratan dari efek dari ijazah palsu ini atau tidak. Yang terpenting ini poin penting yang kita lihat bahwa banyak kelompok politik yang menikmati terhadap isu ijazah palsu ini, sehingga ketika tudingan itu hanya dilempar kepada Pak SBY maupun Bu Mega, ini cukup merugikan. Makanya secara politik Pak SBY mengambil langkah politik agar melakukan komunikasi ke publik, agar tidak ke depannya tidak terjadi komunikasi atau kompok terbuka antara Pak Jokowi dengan SBY. Sehingga ruang-ruang ini lebih cantik dan lebih dan juga menarik yang dimainkan oleh Pak SBY dan juga Demokrat, sehingga dianggap lebih membangun komunikasi baru, apakah lebih cair atau karena di depan ada ruang-ruang terbuka yang akan terbentuk dengan komunikasi baru yang dibentuk antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Begitu, Anda mau bilang oposisi mikro, Anda mau bilang partai-partai kecil yang tidak lolos electoral threshold yang diuntungkan dari kasus ini, dari bergulir kasus ini untuk bergaining di tahun 2029? Dan saya tidak akan melihat partai kecil, itu partai besar ya, partai besar yang berharap jadi cawapres. Dan saya rasa ini kan memang tidak terungkap ke publik, tapi kalau kita tanya ke niat politik masing-masing politisi di masing-masing partai ini, tentu mereka akan mengincar dinamika maupun keuntungan politik dari kasus ijazah palsu ini. Tentu mereka berharap bahwa kasus ijazah palsu kan juga bukan hanya menyeret Pak Jokowi, tapi juga menyeret Mas Gibran kan. Artinya agenda reorkestrasi ini kan juga bukan kecil, tapi besar. Bahwa agenda mereka adalah melemahkan Mas Gibran sehingga masuk ruang-ruang bagaimana Pak Jokowi makin jauh dengan Pak Prabowo, lalu masuk agendanya bahwa mereka bisa mengisi ruang-ruang politik sebagai cawapres. Dan saya rasa kepentingan ini jelas dan saya lihat, sehingga kelompok politik juga banyak yang diuntungkan. Makanya saya bilang dari awal, ketika Demokrat ingin lepas tangan, nggak mau hanya ditunjuk secara langsung, atau mungkin dianggap sebagai dalang, padahal yang menikmati cukup banyak. Makanya secara hukum, kita menarik melihat pola politik yang dimainkan oleh Demokrat maupun Pak SBY untuk membersihkan citra dan juga reputasi, dan juga mengclearkan konflik politik secara terbuka dengan Pak Jokowi. Gitu. Tapi secara politik Anda melihat ini langkah somasi ini sudah tepat dan akan membawa ke ranah
hukum pidana sudah tepat. Ini seolah-olah seperti by response, Mas Rifki. Jadi video atau TikTok itu diunggah tanggal 30 Desember, kemudian tanggal 31 Desember langsung dilayangkan surat somasi. Ya, kalau saya melihat ini pilihan dari rangka hukum untuk membersihkan reputasi itu bagus, karena memang ini seharusnya cara ketika misalnya ada orang yang diserang, mungkin sudah pribadi, untuk melaporkan karena hukum. Ini lebih clear. Makanya secara hukum saya sepakat dengan Pak SBY, tapi saya sebagai pengamat politik, saya membaca bahwa ada agenda tersirat juga di sini, bahwa ini ruang bagi juga Pak SBY maupun Demokrat untuk kembali berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Begitu. Oke. Mas Umam, selama ini komunikasi Pak SBY dengan Pak Jokowi seperti apa? Atau apakah ada komentar khusus atau mungkin ada perbincangan khusus dari keduanya terkait kasus ini? Sama sekali tidak ada. Bahkan Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan bertemu dengan Pak SBY juga all good, tidak ada masalah. Bahkan ketika kemudian ada sejumlah kalangan yang mencoba untuk mengkait-kaitkan Pak SBY, atau dalam bahasa narasi yang digaungkan waktu itu, orang besar, biru, dan lain sebagainya, Pak Jokowi mengklarifikasi secara langsung, memang bukan dari Partai Demokrat atau Pak SBY. Maka dalam konteks ini, kita menegaskan, baik keluarga besar Partai Demokrat maupun Pak SBY, kita clean and clear, sama sekali tidak terlibat dalam narasi besar dan juga agenda besar semacam ini. Kita juga prihatin bahwa situasi ini justru mereproduksi sebuah pola pikir atau narasi opini publik yang sebenarnya tidak begitu produktif. Ada banyak hal-hal kita bicara tentang konteks transformasi ekonomi yang harus kita boosting, bicara tentang konteks konsolidasi kekuatan pemerintahan yang harus diperkuat, kemudian bicara ini bencana Sumatera, yang semua itu butuh konsentrasi penuh, bukan kemudian diletakkan pada basis isu-isu yang sifatnya justru tidak begitu produktif dalam konteks tata kelola pemerintahan maupun dalam konteks politik dan berdemokrasi. Maka sikap ini adalah sebuah langkah tegas karena dia terhadap fitnah itu berisiko dianggap sebagai sebuah pembenaran, dan pembiaran juga bisa menciptakan presiden buruk di mana politik fitnah itu dianggap menjadi normal. Maka menjadi agak absurd ketika kemudian ada upaya untuk mengklarifikasi ini justru kemudian dipertanyakan. Ini adalah sebuah fakta yang kemudian membutuhkan klarifikasi publik, dan langkah hukum ini adalah bentuk pembelaan terhadap kehormatan, terhadap nilai-nilai kebenaran, ruang demokrasi yang sehat, dan itu clear. Dan Pak SBY, Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan sama sekali tidak pernah menyinggung itu. Bahkan kalau misalnya kemudian disebutkan ada narasi yang agak menggelitik berkolaborasi dengan Bu Mega. Bagaimana berkolaborasi dengan Bu Mega? Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, karena bagaimanapun juga jika sepertinya ada kalimat yang menggantung di situ, Mas Umam. Sepertinya ada kalimat, Mas Umam. Situasi seperti itu, maka kemudian kita harus mengantisipasi bahwa hoax itu seringkali kemudian memiliki kecepatan jauh lebih destruktif daripada ruang klarifikasinya. Nah, ini yang kemudian harus kita letakkan pada satu basis pemahaman supaya kemudian tidak campur aduk. Komitmen kita ada itu. Baik, Mas Umam. Mas Umam, sepertinya ada kalimat yang belum selesai tadi. Anda menyebutkan bahwa tuduhan itu seolah-olah tuduhan yang dialamatkan kepada Pak SBY berorkestrasi dengan Bu Mega atau berkolaborasi dengan Bu Mega untuk menciptakan satu skenario besar bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Memangnya terlepas dari isu ini, kalau Pak Jokowi berkolaborasi dengan Bu Mega itu masih sangat mungkin kan, terlepas dari isu ini? Itu pertanyaan saya pikir tidak begitu relevan untuk diarahkan kepada saya. Dalam konteks politik semuanya sangat mungkin. Pak Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Bu Mega. Bu Mega juga punya hubungan yang oke saja. Memang ada catatan dalam konteks relasi kesejarahan berpolitik, tetapi sejauh ini ruang visi, cara pandang kenegaraan kita sama. Nah, itulah yang kemudian dalam ruang publik ini yang kemudian perlu kita tata dengan baik. Karena kita berkomitmen, Mbak, negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of knowledge atau rule of rumor. Ya, setuju. Nah, kalau misal kemudian ini bisa kita tata dengan baik, saya pikir kita tidak boleh diam. Jadi kalau misal kemudian ada ruang bagi kita untuk mengklarifikasi itu dengan apapun, dengan lisan, dengan hati, dengan tindakan, dalam konteks ini adalah langkah yang lebih
saya pikir lebih demokratis, membuka ruang tabayun, klarifikasi, tetapi kalau misal tidak ada, berarti proses hukum bisa berjalan. Saya pikir itu jauh lebih baik daripada kemudian kita menggunakan instrumen hukum untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu produktif. Oke. That's it. Tapi kemudian ada yang bilang begini Mas Umam, seolah-olah reaksi yang ditunjukkan dengan somasi 1 hari setelah video itu diposting, selain yang tadi istilah saya by response, itu ada yang menyebut juga bahasa gaulnya sekarang pansos. SBY dan Partai Demokrat ini sekarang sedang panjat sosial, sedang surfing di pemberitaan soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang terus ada hampir setiap hari. Komentar Anda? Apa yang Anda maksud panjat sosial bagaimana? Ini bukan saya yang bilang. Enggak, Anda yang tadi menyampaikan, yang Anda maksud bagaimana? Pak SBY panjat sosial, Anda maksud bagaimana? Bahwa kasus ini sedang bergulir dan SBY tiba-tiba muncul di antara nama itu dan kemudian langsung mengeluarkan respon secara tegas menurut Anda tadi, tabayun tapi bentuknya somasi. Anda berarti beropini dan menuding. Saya pikir itu bukan satu basis pertanyaan yang cukup proporsional untuk diajukan. Saya minta komentar Anda saja Mas Umam. Politik yang sehat adalah politik yang menuntut akuntabilitas, verifikasi, tanggung jawab. Mau dia diposting dalam hitungan hari, hitungan detik, fakta di media sosial menunjukkan bahwa akun-akun yang sudah di follow up itu berkali-kali mereka sudah coba untuk di take down. Tetapi kemudian proses reproduksi terjadi. Proses ini yang kemudian coba kita antisipasi. Nah, ketika kemudian proses antisipasi itu dilakukan, proses produksi juga masih berjalan. Langkah hukum inilah sebagai sebuah bentuk ketegasan yang kemudian harus kita lakukan supaya kemudian hal ini tidak terjadi. Siapapun pemimpinnya, siapapun partai politiknya, apapun medianya, ketika kemudian berhadapan dengan hal-hal yang tidak produktif, mereproduksi hoax, kebenaran, disinformasi, saya pikir semua harus bertindak. Dan langkah ini jauh lebih bermartabat daripada kemudian kita menggunakan instrumen untuk menghantam 1-2 pihak tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi. Peluang ini jauh lebih baik daripada kemudian kita berhadapan secara diametral. Oke, Mas Rifki, saya sekarang ingin menggeser ke resiko citra ya, analisa politik Anda terkait dengan analisa atau resiko bagi citra SBY jika kasus eskalasi ini sampai ke hukum pidana, ke ranah hukum pidana. Apa yang terjadi? Seperti apa analisa Anda? Ya, kalau saya membaca, pertama tentu juga akan menguntungkan bagi Pak SBY karena memang dia itu langsung berkomunikasi secara hukum sehingga menjauhkan narasi politik dalam konteks yang ini. Makanya dengan Pak SBY langsung melaporkan ini juga akan memberi ruang yang cukup sempit dalam agenda politik opini tentang hubungan dan juga komunikasi Pak Jokowi dengan Pak SBY. Namun narasi lain juga menarik, juga menguntungkan bahwa ini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa dengan narasi yang disudutkan terhadap Pak SBY, itu juga akan melemahkan posisi Demokrat di wilayah-wilayah di kantong-kantong suara yang masih ada Pak Jokowi kuat, misalnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, misalnya kan. Ini kan juga Pak Jokowi kan secara politik kan juga punya partai politik meskipun secara kedekatan dekat dengan PSI hari ini. Makanya dengan menghentikan konflik terbuka yang dipraming oleh pihak anonim di luar, tentu bagi Demokrat maupun PSI menguntungkan bagi Demokrat depannya. Karena ada ruang komunikasi maupun ruang elektoral yang akan didapatkan. Namun ketika misalnya ini menjadi apakah pelaporan ini juga akan membentuk citra, tentu ada citra. Karena memang citra yang terbentuk itu adalah bahwa selama ini Pak SBY kan lebih sering melukis, sering berolahraga. Tapi ketika misalnya kemunculan pertama kali Pak SBY ini dianggap bahwa ada agenda politik apa? Apakah ini agenda politik hanya untuk membersihkan reputasi politik atau reputasi pribadi, atau mungkin ada agenda yang terkait dengan Pilpres 2009 atau untuk menjadi ruang bahwa ini menjadi media baru bagi Pak SBY untuk muncul ke publik, dan ini juga akan menjadi tawar baru bagi Pak SBY untuk berkomunikasi dengan kekuatan politik yang ada di level nasional. Mandat ini juga menarik bagi saya karena memang ketika misalnya kemunculan Pak SBY kembali ke level nasional, ini akan terkait juga ketika misalnya Demokrat tidak diajak dalam pertemuan partai koalisi. Apakah ini agenda membahas soal RUU Pilkada maupun RUU Pemilu, ini juga akan mengkaitkan bahwa bergenik politik yang ada di belakang Mas Ahy ada Pak SBY. Makanya ada simbol-simbol politik lain yang akan terbaca terhadap kemunculan Pak SBY setelah lama menyepi dari dunia politik.
Oke, artinya kalau kita bicara positioning politik jelang pemilu 2029 sebenarnya ini tidak efektif ya. Singkat saja, Mas Rifki. Dan saya menarik, Mbak, karena memang bukan tidak efektif, ini lebih efektif. Karena memang kalau kita membaca konstelasi terakhir ini kan juga melemahkan Demokrat ya. Apalagi Demokrat yang tidak diajak dalam pertemuan partai koalisi. Ya. Dan juga agenda-agenda yang mengirimkan Demokrat maupun Pak SBY. Ketika munculnya Pak SBY ke publik, ini serang nggak langsung kan menambah kekuatan politik Demokrat. Bahwa bargaining politik yang ada di Demokrat bukan hanya Mas AHY, tapi ada Pak SBY. Ini juga akan melihat leveling atau mungkin tingkatan dari kalkulasi politik yang dihitung juga oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mungkin partai politik lainnya untuk menghitung Demokrat. Dan ini juga akan menjadi uang yang cukup menarik. Karena kalau kita melihat kontestasi Pilpres 2009, ini kan kalau kita melihat itu konsen MK, ini kan 0%. Dan ini juga modelnya kan belum jelas. Dan ruang-ruangnya juga akan makin menarik. Hingga pertemuan ini ketika misalnya agak simpel-simpel yang belum bisa ketemu oleh Mas AHY, dan saya rasa dengan munculnya Pak SBY juga akan memperkuat narasi maupun komunikasi politik ke depannya. Gitu. Baik, somasi tenggat waktunya 3 kali 24 jam, itu artinya hari Sabtu betul ya Mas Umam? Lantas apa kemudian kalau tidak juga direspons baik, tidak ditanggapi baik oleh yang bersangkutan oleh Pak Sudiro, apa langkah yang akan ditempuh selanjutnya? Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Umam dan Mas Rifki, kita break terlebih dahulu, kami kembali usai jeda. Kami rangkum